utama untuk memperoleh laba maksimal. Laba tersebut dapat dimulai dari kegiatan usaha dan kegiatan investasi. Kegiatan usaha seperti produksi barang jasa, penjualan barang atau jasa. Sedangkan kegiatan investasi dapat diperoleh dari investasi aktiva, bisa aktiva tetap atau aktiva tidak tetap berwujud atau aktiva tetap berwujud. Di sini akan lebih menekankan pada jenis aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud merupakan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk proses produksi, tidak untuk dijual kembali, dan mempunyai nilai manfaat yang cukup tinggi dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun akuntansi. Untuk aset tetap, seiring berjalannya waktu mengalami penurunan nilai karena adanya kerusakan, usangan, dan lain-lain. Hal tersebut harus dibebankan secara tepat di dalam penyusutan. Pihak manajemen harus menentukan metode yang tepat agar dapat menghasilkan laba yang diinginkan perusahaan. Sebagai contoh, dalam Yasmin Baby Shop Tegal merupakan sebuah usaha dalam bidang penjualan perlengkapan bayi dan anak. Di situ mempunyai beberapa macam aktiva tetap, contohnya meja, komputer, dan lain-lain. Pihak manajemen harus mencari metode yang paling sesuai agar dapat menghasilkan laba yang paling menguntungkan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana pengaruh penerapan metode penyusutan garis lurus terhadap laba pada Yasmin Baby Shop Tegal. Bagaimana pengaruh penerapan metode penyusutan jumlah angka tahun terhadap laba pada Yasmin Baby Shop Tegal. Dari rumusan masalah tersebut, kita simpulkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan metode penyusutan garis lurus terhadap laba pada Yasmin Baby Shop Tegal, pengaruh penerapan metode penyusutan jumlah angka tahun terhadap laba pada Yasmin Baby Shop Tegal. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu 1 dimulai dari tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 bertempat di Yasmin Baby Shop Tegal, Jalan Raya Karanganyar nomor 9, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal. Tinjauan pustaka. Aset tetap. Aset tetap seperti yang telah dijelaskan di awal mempunyai karakteristik seperti mempunyai nilai yang cukup tinggi, masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan tidak digunakan untuk diperjualbelikan. Sedangkan penyusutan aset tetap yaitu penurunan nilai dari aset karena penurunan fungsi, keusangan, atau kerusakan. Metode penyusutan menurut Toto Sucipto ada beberapa. Yang saya akan jelaskan hanya beberapa saja sebagai gambaran. Seperti metode garis lurus. Selama periode akuntansi, besaran penyusutan akan sama dengan rumus harga perolehan kurangi nilai sisa per taksiran umur ekonomis. 2. Saldo menurun ganda. Di metode ini jumlah penyusutan akan semakin menurun setiap tahunnya, dan tarifnya 2 kali lipat dari saldo garis lurus. Lalu laba usaha. Laba usaha sendiri merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Hubungan metode penyusutan aset tetap dengan laba perusahaan. Nilai penyusutan aset tetap tersebut akan dialokasikan menjadi beban usaha atau beban administrasi dalam suatu periode. Hal tersebut tentunya akan mengurangi jumlah laba yang akan diterima perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Metode penelitian. Hipotesis yang menjadi objek dalam penelitian ini dapat dirumuskan. Hipotesis 1. Adanya pengaruh metode penyusutan garis lurus terhadap laba perusahaan Yasmin Baby Shop Tegal. 2. Adanya pengaruh metode penyusutan jumlah angka tahun terhadap laba perusahaan Yasmin Baby Shop Tegal.
Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, di mana data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. 2. Metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, di mana observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada Yasmin Baby Shop Tegal terkait dengan data-data yang diperlukan. 2. Wawancara, peneliti melakukan sesi tanya jawab dengan sejumlah karyawan Yasmin Baby Shop Tegal. Dokumentasi diperoleh dari bahan buku, internet, jurnal, dan lain-lain untuk mendukung hasil penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari variabel bebas, yang terdiri dari metode penyusutan, metode jumlah angka tahun, dan metode penyusutan garis lurus, serta variabel terikat atau Y yang merupakan laba perusahaan. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan triwulan Yasmin Baby Shop Tegal. Sedangkan sampel yang diambil yaitu laporan keuangan triwulan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang berjumlah 20 data. Teknik analisis data. Teknik analisis data terdiri dari uji asumsi klasik, mulai dari uji normalitas data, uji multikolenialitas, uji heterokodesitas, dan uji autokorelasi. Dan 2. Uji regresi linear berganda. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. 3. Uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi untuk mengetahui presentase pengaruh yang diperoleh dari variabel terikat terhadap variabel bebas. Dan kedua, uji signifikan simultan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat pada model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat atau tidak. Kiranya itu, terima kasih. Udah Mbak Yulfi, selesai. Silakan untuk para pembimbing dan penguji untuk memberikan masukan dalam presentasi ini. Salam dulu, boleh? Saya lihat judulnya dulu Mbak. Mbak, ini kok rumusannya itu di ke atas kan Mbak, slide yang dulu. Metode penyusutan hasil data. Ini pembimbing duanya Budina ya? Iya, satunya Pak Teguh, betul? Ya, betul. Berarti ada dua ini ya Bu, ininya Bu, ada model garis lurus raglan sama satunya apa tadi? Satunya jumlah angka tahun. Angka tahun. Berarti dua metode itu kemudian gimana tuh pengaruhnya terhadap laba gitu Pak Teguh? Silakan Mbak Yulfi. Ya, berarti untuk yang pertama, karena hasil dari dua metode itu akan berbeda. Yang satu garis lurus itu hasilnya akan, penyusutannya akan sama setiap periodenya. Kalau yang jumlah angka tahun kan akan turun setiap tahunnya. Jadi dari kedua itu pasti ada pengaruh terhadap laba di akhir periode yang bersangkutan. Iya, maksudnya saya mau tanya, yaitu gini Mbak Yulfi. Iya Pak. Kamu menganalisis dua metode itu bedanya terhadap laba. Iya, tingkat presentasi perbedaannya sih Pak. Iya, berarti mau ngukur itu. Iya. Tapi kalau judulnya itu berarti nggak membandingkan dua laba itu,
dua metode itu. Kalau di rigidulnya berarti penerapan metode terhadap laba gimana nih Pak? Coba Pak. Oh. Analisis penerapan metode penyusutan aset. Berarti yang garis lurus sama angka tahun tadi ya? Iya, yang dipakai. Angka tahun dibandingkan keduanya itu bagaimana terhadap pengaruhnya laba. Iya. Ini dari judul Mbak Yuki masih menerapkan dua metode ini. Judulnya belum spesifik. Maksudnya nanti Mbak Yuki bingung. Mungkin aja turun mungkin. Sudah, itu maksudnya gini. Iya, betul. Ceritanya mungkin dia membandingkan kedua metode itu lebih efektif mana untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi, kayak gitu mungkin ceritanya. Oh gitu. Nah, terus ngapain pakai regresi? Itu untuk pengaruh kalau Iya. Nah, ini harusnya pakai tes ya. Oke, maksudnya kalau misalnya kamu cuma membandingkan, dia membandingkan aja. Kalau ini berarti sudah membandingkan, kemudian diregresi. Berarti ada dua result nanti. Ya. Perbandingannya dalam menghasilkan laba bagus mana metode penyusutannya. Iya. Kemudian nanti pengaruhnya terhadap laba juga bagaimana, gitu kan? Gitu. Satu-satu diregresi. Terus enggak pakai tes aja. Oke, maksudnya disimpelkan coba gitu. Satu dokumen kalau di opsinya salah satu aja untuk memudahkan sih. Iya, betul. Berarti dipakai satu metode aja atau gimana? Budina ya sing SPSS Nah, ya nanti di sebelah kanan aja. Iya. Pilih Regresi pakai. kayak gitu. Ya, jadi jenengan juga lebih mudah aja. Lebih apa? Di sini. Kan aja menentukan pertanyaan mau per bulan itu kan usutannya per bulan ini kan 4 tahun kan kalau penjualan ya. Iya. Ya itu aja mau bisa di per bulan enggak perlu juga per tribulan ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau regresi itu kurang dari sampelnya 50 itu biasanya nggak efektif nyala karena terlalu kecil. Jadi mungkin nanti tes aja perbandingan. Oke, Bu. ya boleh Bu, kalau mau bandingkan dua metode itu mana yang bagus untuk memperoleh laba, atau misalnya langsung ini opsi satunya yaitu langsung penyusutan metode garis lurus terhadap laba gitu ya nggak apa-apa Bu, tinggal nanti Pakai. Berarti langsung menentukan satu metode di judulnya ya, Pak? iya. Kalau misalnya mau pakai regresi tetap dipertahankan regresi, jadi nggak usah menampilkan dua metode tapi salah satu metode aja terhadap apa gitu. Mungkin gitu ya, begitu ya. Atau waktu itu gimana waktu itu? Yang pertimbangannya waktu itu? Begini, yang pertama ini yang saya soroti ini dulu nih. Waktu dan tempat Mbak Yulfi. Tadi yang di ini mana nih? Nah, Waktu itu dan tempat iya. berapa nih? Waktunya berapa nih? 1 Juni sampai dengan 31 Juli. Berapa tahun? Ini maksudnya gini Pak. Ini waktu tempat penelitiannya, Pak. Ini hampir semua yang menulis itu waktunya seperti ini. Maksudnya Iya. waktu Ini. iya kita beda persepsi gitu loh Pak. Iya. Yang dimaksud Pak Iya. Teguh kan mungkin data kan, datanya mau iya. Ini ya semua. Itu makro observasi Mbak. Iya. Cuma saja untuk yang ada di sini, saya juga lupa bahwa waktu penelitian itu bukan waktu kita ngoprek ya. Bukan kita nggarapnya. Bukan ya. Seperti Pak Hamal ini seminggu jadi satu paper, gitu kan? Bukan berarti waktu seminggu bukan. Beliau 1 minggu ngoprek paper, tetapi 20 tahun, ya.
20 tahun ke belakang, kemudian apa namanya time series ini ribuan data, ratusan data, tetapi dikerjakan hanya dalam bang ya, Mbak Yulfi. Siapa? Nah ini Mbak Yulfi observasinya mungkin 1 bulan itu kan? 2 bulan. 2 bulan kan datanya ayo datanya tadi History tim Iya. series. ya kan berapa tahun berapa? Tahun 2016 sampai 2020. Paham ya Mbak ya? Iya. Jadi bukan, ini namanya ambivalen ya. Kalau satunya bilang hanya 2 bulan, kok datanya kok 4 tahun. Tahun. Iya. 4 tahun kemudian triwulanan lagi. Nah ini diseniorkan dulu satu. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan Pak Kamal bahwa menentukan apakah kita mau pengaruh. Satu pertanyaan ya, pengaruh. Yang kedua, ataukah membandingkan mana yang sekiranya kalau masalah penyusutan itu ini tergantung manajemen, karena dia mau meningkatkan lip service kepada pihak pemilik owners atau memang nilai guna dari aset tersebut sesuai dengan peraturan pajak tentu mungkin ya, atau sesuai dengan nilai ekonomis mungkin, banyak pertimbangan di situ. Kalau mau meningkatkan tanda kutip lip service agar Bapak senang, ya kita cari penyusutan yang kecil-kecil gitu kan, yang panjang kecil sehingga nanti labanya kan besar loh. Itu. Nah ini dari mana sudut pandangnya itu. Tetapi kembali lagi, ini harus disusun tadi apakah hanya membandingkan saja bahwa ada pengaruh antara metode tertentu terhadap laba atau mau disimultankan ya beberapa metode misalkan, atau dibandingkan saja tadi dengan tes dengan version mungkin gitu. Nah kalau misalkan dua-duanya mau disampaikan, berarti harus muncul di pembahasan masalah. Tapi kalau kita saat ini kembali lagi ya, kita saat ini kan diplomatika. Diplomatika itu istilahnya kalau S1 saja berlatih meneliti, nah kita berarti apa ya? Ya lebih simpel lagi lah prinsipnya bahwa teori. Iya. Kita terapan saja lah ya. Bisa terapan saja. Ada masalah apa? Satu masalah kita ulas teorinya, coba kita teliti. Jadi silakan ini Mbak Yulfi nanti kira-kira mau membandingkan dua metode ini mana yang mau dipilih, gitu kan? Atau mau meneliti pengaruh dari salah satu metode terhadap laba. Saya setuju dengan Pak Kamar. Kemudian dari begini saja juga metodenya. Pakai tim tes bisa, kenapa harus pakai yang lebih berat kan gitu? Itu ya. Tapi tetap harus konsultasikan. Di sini nggak bakal selesai ini. Karena saya yakin banyak pertimbangan ya kan, Mas Kamal ya. Geng, Pak. Artinya dipersimpel aja Mbak. Artinya kalau lebih simpel kan durasi menggarap juga nggak bisa lebih singkat. Terus kamu juga ya lebih banyak fitur kan. Nah ini ribet nanti. Berarti kamu warapnya 2 kali. Kita iya, regresinya iya. Budinanya ngamuk mesti record dulu. Orang enggak, ini malah seneng ini. Ini seneng prospek di prospek. Iya, ini saya ceritakan Mas Kamal ini. Monggo dikus lah. Dalam sekali Budina ini. Budina dalam sekali membimbingnya ini. Iya. Judulnya 2 metode. Ini biasanya kalau Budina sudah baca beneran, Mbak. Oke, orang itu Mbak kayak gini Mbak. Agar Budina wis maca temenanan.
Sudah ACC, Pak. Kasihan Mbak Yuni, yakin. Iya, makanya tadi saya kalimatnya budingan semacam dorong. Oke, gitu ya. Iya. Pak Teguh, ya. Nanti Mas Silvi apa yang disampaikan saya, Budina dan Pak Teguh mohon diperbaiki nanti tentu Pak Teguh itu welcome, Budina welcome. Bahwa ya tujuan saya tadi ngasih masukan ya biar lebih simpel lah. Teman nanti kamu bebannya lebih susah. Iya. Itu ya. Iya. Kasih. Gitu. Gitu, Ya, itu. ada Ini ya. masukan lain? Pak Teguh, Budina. Ya, judul dilanjut, tetapi ada catatan untuk metode Catatannya? penelitiannya. Oh iya. Demikian. Judulnya diperbaiki ya. Disesuaikan lah Demikian. Iya. Iya. Iya, kalau mau membandingkan pengaruh gitu Mbak. Gitu. Lanjut temanya, berarti ini judul dan tema diterima, cuman ada perbaikan ya Mbak Yulfi. Siap. Supaya Mbak Yulfi bisa catatan. Iya. Jadi nanti sebelum lanjut ke bab 4 dan bab 5, pastikan itu judul sudah masuk ke pembimbing 1, itu pembimbing 2, dan penguji tadi sebagai apa yang sudah berikan masukan itu ya Mbak. Baik, Bu. Terima kasih Mbak Yulfi. Silakan bisa dilanjutkan risetnya. Bisa stay di sini untuk menyimak juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo next. Next, oh bentar, Pak Mas Jamaluddin dulu. Ya, Mas Jamal udah siap ya. Dengung mas. Audionya coba dikondisikan dulu Sudah. sama presentnya. Nanti ada waktu 15 menit untuk Mas Jamal mempresentasikan. Usahakan 15 menit ini seefektif mungkin dari latar belakang, konsepnya, sama metode itu ya Pak. Sama itu nanti untuk Masih. dan koreksi. Buat ada Jadi, cuy. silakan dipersiapkan